Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 26 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polri bergerak cepat dalam melaksanakan operasi kemanusiaan menyusul terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Personel gabungan Polres Lumajang, Polda Jawa Timur terus melakukan evakuasi barang berharga milik warga pengungsi di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung renungan nilai-nilai Kesatria Bayangkara yang menjadi rangkaian utama dalam Apel Kasatwil 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Sanggau bersama instansi terkait menggelar razia gabungan dalam rangka Operasi Zebra Kapuas 2025 di Jalan Kiai Haji Dewantara pada Selasa 25 November 2025. Kegiatan ini merupakan upaya terpadu untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara. Razia gabungan ini melibatkan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Subdenpom 1212 Sanggau, serta PT Jasa Raharja. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat memperluas jangkauan penegakan hukum dan edukasi keselamatan kepada pengguna jalan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Sanggau AKP Bunga Triyulitasari STRK SIKMH, didampingi perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau Dedi Setiawan, Kepala UPT PPD Wilayah Sanggau, perwakilan PT Jasa Raharja di Jafar, serta dan Subdenpom 1212 Sanggau. Seluruh petugas terlibat aktif melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di titik-titik razia. Petugas menitik beratkan pemeriksaan pada kelengkapan surat-surat kendaraan, kewajiban menggunakan helm, pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta penindakan terhadap knalpot brong. Penertiban kendaraan overloading dan overdimension atau odol juga menjadi fokus mengingat resikonya terhadap kecelakaan dan kerusakan jalan. Kendaraan pribadi, angkutan barang, hingga angkutan umum turut diperiksa. Sementara itu, kendaraan yang terbukti melanggar langsung diberikan tindakan sesuai dengan aturan, baik berupa penilangan, teguran, maupun pendataan untuk proses lanjutan oleh instansi terkait. Kasat Lantas Polres Sanggau AKP Bunga Triyulitasari menegaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi kecelakaan. Beliau menegaskan bahwa memastikan setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan, penegakan hukum tetap dilakukan, namun edukasi kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama. Penegakan odol menjadi prioritas, di mana petugas memastikan kendaraan yang melebihi kapasitas teknisnya tidak melanjutkan perjalanan sebelum dilakukan penyesuaian. Langkah ini diambil untuk mencegah resiko fatal seperti kecelakaan, kerusakan fasilitas, atau penurunan umur teknis jalan. AKP Bunga menegaskan bahwa koordinasi dengan instansi terkait akan terus ditingkatkan selama Operasi Zebra Kapuas 2025 berlangsung. Penertiban ini bukan hanya soal pelanggaran, tetapi tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan berlalu lintas di wilayah Sanggau. Hingga razia berakhir, kegiatan berjalan lancar dan sasaran operasi tercapai. Polres Sanggau memastikan kegiatan serupa akan terus digencarkan demi terwujudnya masyarakat yang tertib serta sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kepolisian Daerah Banten resmi membuka pelaksanaan kegiatan Pos Assessment tahun 2025 dengan mengusung tema peningkatan kompetensi manajerial SDM Polri untuk mewujudkan performa kesatuan yang prima yang berlangsung di Aula Gawe Kuta Baluarti pada Rabu 26 November. Kegiatan ini dibuka oleh Irwasda Polda Banten, Kombes Pol Hendra Kurniawan, dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda Banten serta personel yang mengikuti Pos Assessment. Dalam sambutannya, Irwasda Polda Banten menyampaikan bahwa Pos Assessment merupakan instrumen penting untuk memastikan pembinaan karir dan pembangunan kompetensi personel berjalan lebih objektif dan berbasis merit. Menurutnya, kegiatan Pos Assessment tahun 2025 ini menjadi momentum untuk melihat secara komprehensif kemampuan setiap personel, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja ke depan. Sementara itu, Karo SDM Polda Banten Kombes Pol Muhammad Darwis Debi Heriawan menambahkan bahwa hasil Pos Assessment akan menjadi dasar penting dalam merancang strategi peningkatan kapasitas personel secara terarah dan berkelanjutan. Terakhir, Kombes Pol Darwis menegaskan bahwa Polda Banten akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas manajerial dan profesionalisme SDM Polri. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, personel gabungan Polres Lumajang, Polda Jawa Timur terus melakukan evakuasi barang berharga milik warga pengungsi di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Hingga hari ke-7 pasca erupsi Gunung Semeru, banyak pengungsi mengaku belum sempat menyelamatkan barang dan perlengkapan mereka karena medan yang terjal serta cuaca yang mudah berubah. Pada Selasa siang, personel gabungan Polres Lumajang terlihat terus berjibaku di lokasi terdampak erupsi. Mereka memberikan layanan evakuasi barang berharga milik warga yang masih tertinggal di rumah untuk dipindahkan menjauh dari zona berbahaya atau ke tempat saudara terdekat. Layanan ini menjadi respon cepat pihak kepolisian atas permintaan pengungsi yang khawatir barang milik mereka akan rusak atau terendam material vulkanik. Dalam sehari, Polres Lumajang menerjunkan belasan armada kendaraan yang sesuai dengan kondisi medan. Material lahar dingin dan abu vulkanik pasca erupsi menghambat akses keluar masuk jalan di dalam Desa Sumbersari. Sehingga proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian ekstra. Tidak hanya medan, perubahan cuaca yang cepat di sekitar lereng Semeru juga menjadi tantangan bagi petugas. Kita membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang-barang yang berada di rumah. Ya, karena situasi saat ini situasi masih pagi, jadi kita manfaatkan untuk membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang. Total kurang lebih sekitar sudah 33 rumah yang kita bantu untuk evakuasi, dan hari ini ada beberapa rumah yang masih ada kita kurang lebih sudah sekitar 3 kali kita PP untuk membantu masyarakat. Karena biasanya siang hari nanti cuaca sudah mulai berubah dan sudah mendung dan hujan, dan itu akan sulit untuk kita melakukan evakuasi. Sampai saat ini kita masih terhalang cuaca saja ya. Untuk medan alhamdulillah masih bisa kita lalui dengan kendaraan double cabin, juga kendaraan motor-motor trail masih bisa terlintas. Rumah saudaranya dan hunian tetap. Jadi ada beberapa yang lokasi, ada ke rumah keluarganya, kemudian ada juga yang di hunian tetap. Seluruhnya meminta bantuan kepada kita, seluruhnya mengungsi, ya, tidak ada yang tinggal di tempat. Dan ini memang sudah kita lakukan himbauan, tidak ada lagi yang tinggal di wilayah lokasi rawan, ya, khususnya di Blok A atau Kamar A, ya. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ke seluruh anggota polisi semua. Kami masyarakat terdampak sangat berterima kasih atas bantuannya, peduli sama kita masyarakat terdampak erupsi Semeru. Ya, sudah mengevakuasi barang-barang kami dari awal hingga saat ini. Semua barang-barang yang bisa diselamatkan, semua diselamatkan pada saat ini. Kami sangat membutuhkan armada karena medannya sangat sulit, makanya kami minta bantuan sama mobil-mobil polisi yang aksesnya bisa dilalui dengan mobil-mobil tersebut. Ini kami tinggal di di pengungsian, tapi setelah ini kami langsung
pulang ke sumber mujur. Hingga berita ini diturunkan, Gunung Semeru tercatat masih mengeluarkan 4 kali letusan dan pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi guna menghindari potensi bahaya. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pagi ini. Erupsi pertama terjadi pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 mdpl. Kolom abu tampak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 115 detik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Polres Lumajang terhadap korban terdampak erupsi, kami telah terhubung dengan Wakapolres Lumajang, Kompol Ariski Fardian Karaopebuka. Selamat sore Pak Rizky. Selamat sore. Pak Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di zona merah dan zona evakuasi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Terima kasih, kita akan menyampaikan informasi suasana terkini di Desa Supiturang dan Sumbersari, Pronojiwo. Untuk situasi terkini, alhamdulillah semua pengungsi sudah masuk ke lokasi pengungsi di SDN 4 maupun di SMP 2. Untuk lokasi rawan, kemudian rumah-rumah yang terdampak secara langsung yang bisa kita selamatkan, sudah kita bantu untuk evakuasi barang-barang berharga. Kemudian barang-barang yang mungkin tidak bisa diselamatkan, seperti mungkin rumah yang hancur atau mungkin rumah yang sudah terendam abu vulkanik, itu tidak bisa diselamatkan lagi. Sampai saat ini, sampai siang, seluruh warga yang terdampak di zona merah itu sudah tidak ada lagi, karena sudah kita berikan himbauan. Nah, waktu paling lambat pukul 13.00 warga yang terdampak wajib sudah keluar. Apakah aktivitas vulkanik Semeru saat ini menunjukkan peningkatan atau sudah mulai stabil? Kita terus waspada Mbak, karena ini sekarang masih levelnya masih awas ya. Jadi sewaktu-waktu peningkatan pasti akan ada, tapi kita memiliki perkiraan juga tim early warning yang cukup baik ya, sehingga ketika amplitudo maksimal itu muncul ya, sekian 10 atau 15 atau bahkan 40 ke atas, kita bisa mengantisipasi ya. Artinya mengantisipasi ini seluruh wilayah yang zona merah itu sampai saat ini sudah steril ya, sudah tidak ada lagi. Begitu Mbak. Baik Pak Rizky, bagaimana proses evakuasi warga yang dilakukan oleh jajaran Polres Lumajang hingga saat ini? Alhamdulillah evakuasi warga sampai saat ini berjalan dengan lancar, ya baik. Terkendala kita hanya cuaca saja, yang mungkin tidak bisa kita lawan, ya, karena cuaca kalau sudah mulai agak siang menuju ke sore itu kemungkinan besar akan hujan. Tidak bisa dipastikan karena beberapa waktu belakangan ini 7-8 hari ini selalu siang menuju sore itu pasti hujan. Kemudian kita juga sudah membantu warga-warga sekitar 341 warga ya yang menjadi pengungsi yang terbagi di 2 titik, di SDN 4 sama di SMP 2. Apa saja kendala yang dihadapi tim gabungan dalam proses evakuasi di lapangan? Tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, kendala kita hanya cuaca saja. Dan kemudian medan-medan yang mungkin agak sedikit berat, itu yang tidak bisa kita lalui. Kita bisa lalui dengan mobil double cabin. Nah, alhamdulillah kita memiliki mobil double cabin. Setiap polsek kita gerakan sejumlah 21 polsek untuk membantu mengevakuasi barang-barang masyarakat yang terdampak yang bisa kita selamatkan. Hingga sejauh ini bagaimana penanganan terhadap korban luka maupun korban yang mengalami gangguan pernapasan akibat abu vulkanik? Untuk
bantuan ya kesehatan kita juga menyiapkan dan menyediakan ya bekerja sama dengan Forkopimda, eh, TNI Polri itu kita ada puskesmas, kemudian ada posko kesehatan ya di tempat pengungsian. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada terkendala karena pernapasan. Hanya aja pada saat erupsi berlangsung itu ada 3 korban ya, yang melintas di jembatan Kerobokan itu karena ketepatan dengan pada saat erupsi sehingga abu vulkaniknya melintas dan dia pada saat itu berkendara dengan istrinya dan warga tersebut asalnya dari Blitar dan kebetulan melintas dan itu sudah tertangani oleh baik di rumah sakit. Sampai saat ini situasinya makin membaik. Doanya saja. Selain di bidang kesehatan, Pak Rizky, bagaimana distribusi bantuan logistik di posko pengungsian? Ya, alhamdulillah, Mbak, bantuan logistik di lokasi pengungsian di SDN 4 maupun SMP 2 itu alhamdulillah tidak ada kurang ya. Banyak sekali masyarakat ya dari luar maupun simpatisan ya. Apalagi bantuan kita yang tidak pernah putus ya. Polri ya yang selalu memperhatikan seluruh pengungsi ya sejumlah 341 tersebut di SD 4 maupun SMP 2 dan kita juga ya memberikan trauma healing terhadap pengungsi dan juga anak-anak ya karena beberapa waktu belakangan ini kan anak-anak tidak sekolah ya. Mungkin sekitar minggu depan baru akan diberlakukan kembali sekolah agar anak-anak bisa bergabung. Untuk SD yang terdampak ini Mbak akan digabungkan kepada SD anak-anak yang sekolahnya SD 2 ya yang habis terdampak itu akan dipindahkan bergabung kepada SD 4 sehingga anak-anak yang terdampak untuk tetap bisa bersekolah. Dari ratusan warga yang mengungsi, baik dari orang dewasa maupun anak-anak, apa saja kebutuhan mendesak di posko pengungsian yang membutuhkan perhatian segera? Ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi ya tentunya kebutuhan dasar ya Mbak ya. Baju, kemudian celana atau mungkin pakaian dalam ya, kemudian juga mungkin pampers, obat-obatan ringan ya, kemudian juga MCK dan alhamdulillah sudah berapa kali kita cek, kemudian kita lakukan pengecekan berulang-ulang. Untuk yang dibutuhkan alhamdulillah sudah terpenuhi semua karena selalu ada tiap hari beberapa bantuan-bantuan yang masuk ke kita dan kemudian kita distribusikan. Dan kita punya koordinasi dan komunikasi yang baik ya terhadap koordinator di lokasi pengungsian. Apabila ada yang dibutuhkan, kebutuhan yang segera, maka kita akan penuhi. Baik, selanjutnya Pak Rizky, sebagai Wakapolres Lumajang, apa imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada warga yang mungkin masih berada di wilayah rawan erupsi? Ya, alhamdulillah Mbak, sampai saat ini masyarakat masih bisa kita himbau ya apabila memang mungkin masih ada karena tiap malam ya menjelang malam dan malam hari kita melakukan patroli ya polsek terdekat dengan beberapa anggota yang berada di lokasi untuk memantau sekaligus mengecek rumah-rumah ya yang masuk ke dalam zona merah. Kita lakukan patroli dan kita cek apakah masih ada pengungsi yang tidak mau bergeser di lokasi zona merah. Apabila memang ada, kita lakukan himbauan, ya kita ajak untuk segera meninggalkan rumahnya demi faktor keselamatan. Karena sekarang levelnya masih awas ya, belum diturunkan menjadi level waspada, sehingga sangat berbahaya ketika masyarakat tidak ingin bergeser ataupun mengungsi dari rumahnya. Kemudian dari pihak kepolisian, bagaimana pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap tenang namun tetap waspada menghadapi potensi erupsi susulan? Ya, tentunya bencana ini adalah kuasa Tuhan ya Mbak ya. Sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat tetap tenang, tetap bersabar. Apa yang dihadapi ini tidak lain tidak bukan adalah sebuah bencana, sebuah ujian, juga cobaan untuk kita semua.
apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, kami pun ikut merasakan. Kami hadir, ya, Polri hadir untuk masyarakat, akan selalu bersama-sama dengan masyarakat yang terdampak agar tidak panik, agar tidak sedih. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah kami selalu hadir. Berikutnya, Pak Rizky, apa langkah jangka pendek yang sedang disiapkan oleh Polres Lumajang untuk mengantisipasi perubahan situasi Gunung Semeru? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan tentunya sesuai dengan SOP, kita membuka posko, ya Mbak ya, di dekat lokasi pengungsian, maupun kita juga membuka dapur lapangan Polri, ya, bekerja sama dengan Brimob Polda, dan di situ juga ada BKO personil Polda yang berada di posko untuk bisa membantu ketika situasi menjadi berubah, memberikan himbauan, juga sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, mungkin zonanya merahnya sudah bergeser atau mungkin ada erupsi susulan, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih cepat early warning kita untuk bisa disampaikan kepada masyarakat yang bukan berada di zona merah tapi berada di dekatnya. Jadi langkah-langkah ini kemudian kita koordinasi kepada instansi terkait, ya, kemudian tentunya pimpinan juga memberikan langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan. Seperti kemarin kita alhamdulillah tahun 2025 ini Mbak tidak ada korban, ya, satupun, sehingga ini menjadi perbaikan-perbaikan dari setiap erupsi yang terjadi dari tahun ke tahun. Dan ini menjadi prestasi bagi kita semua. Hanya saja yang harus diantisipasi adalah masyarakat harus tahu dan sadar bahwa erupsi di sekitar zona merah itu bisa berubah untuk lokasinya. Begitu, Pak. Kemudian adakah evaluasi khusus dari operasi evakuasi hari ini, Pak Rizky, yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk penanganan berikutnya? Ya, evaluasi kita lakukan terus tiap hari untuk kita berikan antisipasi kepada seluruh masyarakat. Yang harus kita waspada ini adalah masyarakat-masyarakat yang masih ingin tahu situasi dan kondisi secara langsung di lokasi, ya, dan ingin mencoba melihat secara langsung. Ya, ini yang terus kita evaluasi, ya, masyarakat di luar daripada Lumajang ataupun masyarakat di sekitar Lumajang yang tidak terdampak secara langsung. Nah, ini kita evaluasi terus-menerus, kita berikan himbauan dan kita hentikan, tidak boleh masuk ke dalam zona merah, ya, karena masih saja ada beberapa masyarakat yang masih tidak mau mendengar himbauan dari kita. Nah, jadi pintu-pintu masuknya ini karena banyak sekali, Mbak. Jadi kita coba untuk sekat dan kita siagakan masyarakat relawan dan juga anggota kita di lokasi untuk bisa membendung ataupun melarang masyarakat untuk hadir di lokasi. Baik, terima kasih Wakapolres Lumajang, Kompol Ariski Fardian Karopeboka, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.